masa baktinya pengurus APKS 2015-2020 gitu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Karakter Center Jawa Timur. Hari ini 2 Desember 2020 kita memasuki topik keempat, sesi ke-14 dengan tema tips merancang game pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wilujeng Jatiningsih duet bersama Ibu Laila Rafiqatut Thayyibah. Sebelum itu Bapak Ibu boleh mengirimkan sapaannya dulu di kolom question and answer. Saya tunggu. Bagaimana ini Pak Saiful, sudah berapa peserta yang hadir? Langsung saja kita mulai atau kita tunggu dulu? Saya buka kolom Q&A-nya dulu. Sudah hadir Ibu Ulfa Arjun Ningamah UPT SDN Tanjung Sari 1 Kota Blitar. Ini rombongannya Bu Laila. Kemudian Endah Yunarti SPD Gedok 2 Kota Blitar. Teman-teman boleh menuliskan sapaannya dulu. Di sini sudah hadir narasumber kita berdua yang cantik, ada Ibu Lulut dan Bu Laila. Monitor Bu Hani gimana? Terkendala dengan sinyal atau bagaimana Bu Hani? Kayaknya Bu Hani terkendala dengan sinyal ini. Oke, gimana kalau kita buka saja ya acaranya ya, sementara sambil menunggu Bu Hani bisa bergabung lagi dengan kita. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar SLCC PGRI Jawa Timur yang berbahagia. Setelah kemarin kita belajar bersama Pak Eko Nugroho dan Mbak Augia dari Ludenara, kita belajar tentang gamifikasi. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi mengenai gamifikasi. Nanti akan ada tips-tips dalam mengembangkan gamifikasi di kelas. Kemudian nanti akan ada juga sedikit share tentang praktek atau tentang gamifikasi board game yang
pernah saya buat di kelas selama pembelajaran online seperti itu. Nanti saya akan tandem bersama dengan Bu Lulut dari Tulung Agung untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya kira mungkin Bu Lulut sudah bisa ya memulai presentasinya siang hari ini, Bu Lulut. Oke, mari kita mulai main-main. Oke, silakan Bu Lulut. Kita main-main ya hari ini. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu di Blitar, Tulungagung, Jember, Trenggalek, Sidoarjo. Mana lagi nih? Sudah. Untuk Oke. MB2 itu saja Ibu. Iya. Terima kasih sudah dalam kondisi ngantuk-ngantuk kita ngobrol di sini. Saya tahu pasti ini Bapak Ibu udah ngantuk ya. Saya juga Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngantuk terus kita main game itu rasanya kita jadi tring, jadi terang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah anak-anak. Seperti yang disampaikan Pak Eko kemarin bahwa saat ini itu kondisi anak-anak sedang dapat dikatakan moodnya untuk belajar itu sedang down. Kenapa? Karena selain pada dasarnya mereka sendiri nggak suka belajar, sudah disuruh. Maksud saya ketika mereka belajar di sekolah didampingi dengan kita aja mereka sudah malas belajar ya. Bukannya malas sih, kurang bersemangat untuk belajar. Apalagi dengan kondisi yang saat ini mereka harus belajar di rumah, maka kemalasannya, semangat belajarnya itu semakin turun. Itu juga terjadi sama anak saya. Anak saya itu kalau disuruh mengerjakan tugas, no way, nggak mau ya. Dan saya nggak bisa terus-terusan meminta dia untuk terus mengerjakan tugas, karena kalau saya jadi dia mungkin saya juga akan seperti itu, melihat tugasnya yang disampaikan gurunya, kerjakan halaman sekian, pelajari halaman sekian. Jujur saya kalau jadi anak saya pasti akan stuck dan saya akan kurang bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu sudah jadi tanggung jawab kita untuk membuat sesuatu yang bisa men-trigger siswa untuk semangat belajarnya. Kalau anak saya disuruh main game, mereka semangat, dia semangatnya minta ampun. Bisa berhari berjam-jam dia tuh diam memainkan game. Gamenya apa? Gamenya itu kalau saat ini dia main Among Us. Atau kalau nggak Among Us, bukan game sih, dia main TikTok. Intinya dia masih menggunakan HP untuk konsep bermain atau sebagai hiburan. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan fenomena yang ada saat ini, yaitu tren main game dan tren TikTok, katakanlah seperti itu. Kita manfaatkan aja konsep senang-senang, konsep hiburan untuk proses belajar. Oke Bapak Ibu, saya akan share slide saya. Bentar, saya lupa, saya belum share. Ya, ini adalah ciri-ciri orang ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi lupa, belum nge-share, sudah mau ngobrol aja. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar saya? Belum, Bu Lulut. Nah, baru kelihatan. Oke. Saat ini sudah full screen kah layar saya? It's okay, sudah. Oke, sudah ya. Oke. Saya saat ini akan sharing bagaimana sih cara merancang serius game. Kebetulan sebagai informasi, dulu saya sempat belajar di jurusan teknik elektro. Kebetulan programnya game teknologi. Jadi agak sedikit nyambung lah dengan materi hari ini. Saya kebetulan 1,5-3 semester belajar tentang game teknologi di teknik elektro ITES-nya. Oke. Merancang serious game. Apa sih serious game itu? Apa bedanya serious game dengan game yang biasa? Game, you both know, game itu adalah sebuah permainan yang digunakan untuk bersenang-senang, untuk hiburan, untuk mengisi waktu luang dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekarang itu dikasih game pasti dia suka. Anak-anak itu kalau dikasih game dia nggak usah dijelaskan bagaimana aturannya bermain game itu, dia langsung bisa. Jadi konon katanya di DNA-nya anak-anak itu sudah terpasang sebuah kromosom untuk bisa belajar teknologi digital dengan cepat. Meskipun mereka nggak usah diajari, mereka bisa langsung, oh ini caranya seperti ini. Jadi itu memang kelebihan mereka, kelebihan anak-anak Gen Z ya. Kalau sekarang anak-anak Alpha katanya ya. Oke.
Lalu apa sih serious game itu? Jadi serious game itu pada dasarnya sama seperti game biasa, game yang Bapak Ibu mainkan. Mungkin kalau di umuran saya itu main gamenya apa ya? Town City, game-game jadul seperti itu ya. Sama dengan seperti main game biasa, kalau serious game itu adalah sebuah game yang didedikasikan untuk sebuah tujuan tertentu yang serius. Artinya dia lebih dari sekedar hiburan. Dia ada goalnya, ada tujuannya selain hiburan. Contoh, kalau sebagai guru, serious game kita itu game pembelajaran. Kalau di bidang kesehatan, serious game-nya itu bisa jadi membedah, simulasi membedah, itu serious game. Ada lagi kalau sebagai pilot, simulasi mengendarai. Atau kalau ngetes, kalau konon katanya kalau mau dapat SIM itu juga ada simulasi untuk mengendarai. Nah, hal-hal seperti itu namanya serious game. Meskipun kalau namanya game itu kan berarti seneng-seneng ya permainan. Kalau serious game itu nggak harus seneng-seneng, seperti simulasi mengendalikan pesawat itu kita kan nggak seneng-seneng ya, itu serius, ada hitungannya seperti itu. Atau simulasi membedah sebuah organ itu menggunakan VAR, itu juga serius, nggak harus senang-senang. Tapi kalau di pembelajaran, Bapak Ibu bisa menyesuaikan serius game itu, memadukan antara game yang serius dan game yang senang-senang. Kita lihat dulu tujuannya itu apa gitu ya. Kalau tujuannya untuk pembelajaran, terus anak-anak yang kita sasar itu umur berapa, maka kita tidak bisa menghasilkan serious game dengan konsep seperti untuk kesehatan ataupun untuk simulator pesawat terbang, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau karena target kita adalah anak-anak, maka kita harus bisa menghadirkan serious game yang bisa untuk hiburan seperti itu. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Eko Nugroho dan Ibu Agia bahwa di Ludinara itu ada beberapa contoh serious game yang bisa untuk belajar. Contohnya kemarin rantai makanan bisa digunakan untuk ada yang namanya karakternya Nino itu ya, digunakan untuk mempelajari rantai makanan. Ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk anak-anak, anak-anak umur 6 tahun ke atasnya. Karena tujuannya untuk anak-anak 6 tahun ke atas, maka karakternya si Nino itu pun dibuat selucu mungkin, disesuaikan dengan anak-anak umur 6 tahun yang disukai oleh anak-anak. Ada juga di Ludinara juga ada permainan peri, hadiah peri, itu ditujukan untuk anak-anak umur 5 tahun. Dia belajar, dia game yang digunakan untuk mengenal bentuk, warna, dan kategori keduanya itu. Nah, dia juga digunakan untuk melatih logika dan deduksi sederhana. Nah, Bapak Ibu, kalau anak umur 6 tahun sama anak umur 5 tahun dikasih game ini, insya Allah mereka nggak perlu dijelaskan, ini cara mainnya begini, nggak perlu. Anak-anak kita aja ya, kalau dikasih HP, pasti dia tahu tombol ini untuk apa, tool ini untuk apa. Dia insya Allah sudah tahu, karena mereka seperti tadi saya sampaikan, di dalam DNA-nya sudah tertanam sebuah kemampuan untuk mempelajari teknologi. Nah, kebetulan saya adalah guru komputer, guru TIK. Bapak Ibu jangan pernah membayangkan bahwa yang namanya game itu selalu berhubungan dengan benda digital. Bahkan untuk pelajaran TIK atau informatika, gamenya itu nggak harus menggunakan sebuah alat, tidak harus menggunakan HP. Ya ada sih game untuk serius game untuk belajar TIK, serius game untuk belajar bahasa pemrograman yang menggunakan alat digital tuh ada, seperti game di code.org itu, di situ ada sebuah game di mana anak-anak mulai dia belum bisa membaca sampai level SMA itu ada game. Sedikit gak nyaman. Saya ulangi,
di Code.org punyanya Microsoft itu ada game yang ditujukan untuk anak-anak mulai dari dia prasekolah hingga dia level yang tinggi sekali. Nah, dia itu di situ anak-anak dikenalkan bagaimana sih yang namanya block programming ya, yang namanya block programming. Di situ anak-anak dijelaskan, dikenalkan kalau sebuah sintak itu seperti apa, dan penjelasannya itu kalau dulu di tempat saya kuliah belajar bahasa pemrograman itu membosankan sekali Bapak Ibu. Tapi dengan Code.org ini anak-anak bisa belajar dengan senang-senang. Ini sudah saya terapkan ke murid saya yang kelas 7. Mereka saya beri link, silakan kamu mainkan game ini. Nggak usah tanya saya gimana caranya, jangan ada pertanyaan pada saya. Tahu-tahu kalian harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Dan amazing, mereka tuh bisa banget. Mereka bisa menyelesaikan gamenya tanpa saya jelaskan. Itu adalah contoh serious game yang serious game digital yang digunakan untuk menjelaskan materi informatika. Tapi Bapak Ibu, untuk belajar untuk belajar bahasa pemrograman pun sebenarnya nggak melulu harus menggunakan sebuah gadget atau nggak perlu menggunakan koneksi internet. Kita juga bisa di sini nih ada di sini adalah contoh lembar kerja. Contoh lembar kerja bener-bener lembar kerja Bapak Ibu, bener-bener selembar kertas yang bisa digunakan untuk belajar pemrograman. Artinya, saya ingin menegaskan, maaf kalau saya agak sedikit ribet. Saya ingin menegaskan bahwa yang namanya game, yang namanya gamifikasi itu tidak harus menggunakan alat digital. Jadi dia bisa menggunakan basic paper, bisa benar-benar kertas bisa. Atau kalau Bapak Ibu punya money, ini contoh ide ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengajak anak-anak mengenal bilangan biner, Bapak Ibu bisa menggunakan koin atau money dilempar gitu aja. Seperti itu. Artinya tergantung dengan kekreativitasan kita lah. Bagaimana kita menyikapi sebuah game, sebuah gamifikasi tadi ya, yang tidak harus menggunakan media digital. Oke. Kenapa hari ini saya ngomongnya ribet ya? Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin menceritakan ke Bapak Ibu bahwa ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa saya sebagai guru TIK, guru komputer, ketika menjelaskan konsep bilangan biner, saya tidak menggunakan alat digital sama sekali. Di sini anak-anak saya hadirkan, saya buat sendiri nih ya gamenya, medianya saya buat sendiri dari bahan bekas juga. Di sini anak-anak itu saya beri semacam board, papan, kemudian di papan itu ada sebuah papan kecil-kecil lagi. Ini bisa dilihat di sini ada 1010. Ini adalah sebuah media yang saya rancang untuk digunakan menjelaskan konsep bilangan biner ke anak-anak. Nah, ketika menjelaskan ini pun dibuat skenario yang konsepnya seperti main game, seru-seruan gitu aja ya. Jadi dibuat kelompokan, kelompok A sama kelompok B gitu. Mereka dikasih tugas yang sama. Siapa cepat, mereka akan dapat reward. Nah, setelah itu mereka diminta untuk mengirimkan pesan menggunakan bilangan biner seperti itu. Kirimkan surat ke grup lawan seperti itu. Nah, grup lawan akan menerjemahkan bilangan biner itu ke dalam kode-kode huruf. Nah, yang saya suka dari model pembelajaran seperti ini, anak-anak menjadi aktif. Ingat Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang modern saat ini, konon katanya nih ya, teorinya pembelajaran yang modern adalah dimana pembelajaran yang menjadikan anak sebagai center. Jadi menjadikan anak sebagai aktornya, bukan kita sebagai guru di depan kelas terus menjelaskan bla 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 bla, enggak. Tapi kita bisa mengajak anak untuk aktif seru-seruan di dalam proses belajar itu. Nah, insya Allah dengan konsep gamifikasi, anak-anak itu akan berani mengeluarkan pendapat mereka akan berani melakukan kesalahan, mereka akan bisa melihat, oh kalau saya melakukan ini saya salah maka saya harus begini. Artinya
Dengan konsep gamifikasi membuat anak-anak merasa lebih rileks dan mereka bisa lebih ekspresif. Nah, tugas kita adalah meluruskan atau memfasilitasi atau apa ya namanya ya, mensupervisi, mengawasi mereka, membetulkan mereka jika mereka menemui masalah. Dan jangan heran Bapak Ibu, saya akan kembali ke sini ya. Ketika saya ngajak anak-anak untuk bermain di Code.org ini, anak-anak itu akan melakukan, ada beberapa anak itu yang main gamenya itu benar-benar di luar ekspektasi saya, dan mereka lebih pintar daripada saya. Di Code.org itu kan ada level-levelnya ya. Cara berpikir mereka itu lebih cepat daripada cara berpikir saya. Cara mereka menyelesaikan masalah mereka menyelesaikan level, tantangan, challenge di Code.org itu bisa lebih cepat daripada saya. Padahal saya nggak pernah menjelaskan sebelumnya. Nah, itulah enaknya Bapak Ibu. Jadi dengan bermain game itu kita bisa nggak malu ya. Kita harus open ke anak-anak, bahwa kita harus terbuka ke anak-anak. Kita juga harus mau mengakui anak-anak bahwa mereka itu kalau dengan game mereka itu bisa melakukan sesuatu yang lebih keren daripada kita. Kita akan bisa tahu kemampuan anak-anak yang sebenarnya. Untuk saat ini aja Bapak Ibu ya, ketika saya menjelaskan Code.org ini ya, anak-anak itu dia ngaku, Bu, saya kalau Code.org nggak bisa Bu, saya bisanya saya bisanya konsennya ke hardware. Jadi ada yang jawab di saya tuh nggak bisa Bu kalau Code.org, saya nggak bisa pemrograman, saya bisanya hardware. Di situ anak-anak bisa terbuka dengan saya. Kenapa mereka bisa terbuka? Karena dengan konsep bermain mereka lebih rileks, mereka menganggap saya sebagai temannya, maka mereka lebih open ke saya. Nah, oke. Di sini adalah tahap merancang serius game. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa membuat game itu tidak harus merupakan game digital. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah game analog. Jangan sampai Bapak Ibu beralasan seperti ini. Tentu saja Bu Lujeng bisa membuat game karena kan dia guru TIK. Atau Bu Lujeng bisa membuat game karena dia jurusannya dulu waktu kuliah jurusannya game tech. Enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat Bapak Adi Ciptanugraha yang jadi pemateri kita hari apa dulu itu ya, beliau adalah game developer. Beliau adalah pencipta game. Kalau dilihat basic beliau itu tidak ada basic sekolah atau kuliah di jurusan game. Artinya siapa saja bisa membuat game, termasuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tidak punya kemampuan IT, ya udah jangan memaksakan diri untuk membuat game yang berbasis IT. Contohlah saya usah sombong ya, contohlah saya guru TIK membuat game juga tidak menggunakan IT. Ini adalah game analog. Yang namanya game analog itu adalah game yang tidak menggunakan alat digital sama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pun juga bisa. Bapak Ibu bisa menggunakan game yang sama sekali tidak menggunakan alat digital. Nah, lalu apa sih yang harus Bapak Ibu renungkan? Apa sih yang harus Bapak Ibu siapkan ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah game? 4 pertanyaan ini akan bisa membantu Bapak Ibu untuk menciptakan sebuah game. Sebelum Bapak Ibu merancang sebuah game, Bapak Ibu tanya pada diri Bapak Ibu sendiri, apa sih nilai yang ingin saya tanamkan ketika saya membuat game? Ketika saya main game, ketika saya membuat game terus anak-anak memainkan game, nanti di akhir permainan itu saya pinginnya anak-anak itu ngapain? Saya pinginnya anak-anak itu bisa apa? Seperti itu. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 2. Apa sih tujuannya membuat game? Contohnya kalau saya membuat game yang biner tadi ya, board game bilangan biner tadi, saya pinginnya setelah anak-anak main game saya yang sederhana itu, anak-anak bisa ngerti konsepnya bilangan biner. Itu contoh ya. Bapak Ibu apa tujuannya? Sesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu. Oke. Kemudian
Kalau melihat tujuannya apa, mungkin bisa disesuaikan dengan KD-nya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat KIKD di kurikulumnya Bapak Ibu. Oke. Setelah itu, pertanyaan ketiga, apakah benar nih? Maaf, saya salah ketik ya. Apakah game ini benar-benar cara terbaik untuk mencapai tujuan? Nah, ketika Bapak Ibu sudah memikirkan sebuah game, apakah benar nih game itu lebih efektif jika dibandingkan dengan ketika saya menyampaikan secara biasanya ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya kebiasaan menyampaikan sebuah materi dengan cara seperti ini, katakanlah pidato seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti model pidato itu dengan sebuah game, Bapak Ibu pikirkan lagi, apakah kalau anak-anak main game ini, apakah kalau game ini saya buat, game itu bisa lebih efektif daripada ketika saya sampaikan secara pidato. Kalau ternyata pidato itu lebih efektif daripada main game, maka nggak usah main game. Ngapain pusing-pusing gitu ya. Jadi itu namanya wasting time, buang-buang waktu. Kalau pidato lebih nyaman, ya udah pidato. Tapi kalau game itu lebih efektif daripada sekedar pidato, ya udah buat gamenya. Nah, pertanyaan terakhir, jika game itu lebih bagus diterapkan untuk memahamkan anak-anak, maka Bapak Ibu pertanyaannya adalah bagaimana skenario agar game itu berjalan sesuai tujuan. Di sini Bapak Ibu tentukan strateginya nanti kalau saya bikin game, strategi pembelajarannya itu nanti seperti apa, penerapannya di kelas seperti apa, instrumen-instrumen yang harus saya siapkan seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang merancang game pembelajaran itu sebenarnya hampir sama dengan ketika Bapak Ibu membuat RPP, membuat program pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat, ketika Bapak Ibu akan membuat game, siapa sih sasaran kita? Dia anak umur berapa? Kalau anak SD, dia karakternya seperti apa? Kalau anak TK, karakternya seperti apa? Kalau anak SMP, seperti apa? Karena setiap umur itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menganalisa dulu. Nanti anak-anak sasaran saya itu seperti apa? Bahasa yang saya gunakan bahasa alay atau bahasa yang serius, seperti itu. Nah, terus dicek dulu ketika mau bikin game itu di rumahnya anak-anak ada gadgetnya nggak? Kalau nggak ada gadgetnya, berarti saya harus bikin game yang tidak perlu pakai gadget, di mana setiap anak pasti bisa memainkan game itu. Nah, setelah itu, tahap yang kedua, setelah Bapak Ibu menentukan sasarannya siapa, umurnya berapa, apakah di rumah itu ada HP atau enggak, apakah di rumah itu ada koneksi internet atau enggak, maka Bapak Ibu ke tahap berikutnya, yaitu ngecek, buka KIKD-nya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak serak. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, kalau tujuan pembelajaran sudah ada, nanti skenarionya itu bagaimana? Ketika daring itu bagaimana? Ketika luring bagaimana? Nah, setelah itu Bapak Ibu berpikir lagi, apakah game ini dikerjakan sendiri-sendiri? Apakah berkelompok? Maksudnya berkelompok itu semacam monopoli. Kalau monopoli itu kan mainnya harus kelompokan ya. Kita kan nggak bisa main monopoli sendiri. Misal Bapak Ibu mengadopsi monopoli, misal Bapak Ibu mengadaptasi monopoli ke pembelajaran Bapak Ibu juga bisa. Maka Bapak Ibu harus merancang skenarionya nanti kalau dimainkan secara berkelompok dalam kondisi daring, dalam kondisi pandemi ini seperti apa. Itu harus dipikirkan juga. Nah, yang paling penting juga ini, kadang kita melewatkan karena kita merasa bahwa oh ini keren, atau kita kurang pandai dalam bekerja sama dengan orang lain, menganggap semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Kita kadang melupakan rekan sejawat. Kita kadang melupakan rekan sejawat yang sebenarnya tugasnya rekan itu adalah menguji game kita, menguji media kita. Apakah game kita atau media kita itu sudah pantas untuk diberikan ke anak-anak? Apakah media kita itu sudah sesuai dengan materi yang ada di KIKD? Seperti itu. Nah, kita juga perlu ngajak anak untuk
ngetes game kita itu sudah bisa digunakan dengan baik atau enggak. Sebelum kita lempar ke anak-anak secara massal ya. Misal saya ngajar TIK kelas A sampai J. Nah, sebelum saya melepas game itu ke seluruh kelas, maka saya minta tolong sama anak. Saya ambil acak. Ini kira-kira main game kayak gini sulit enggak? Seperti itu. Jadi semacam tes pasar lah. Tes pasar itu juga akan dilakukan untuk para profesional yang membuat game, Bapak Ibu. Udah, itu aja materi saya, Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu, saya yakin apapun background pelajaran Bapak Ibu tuh pasti bisa merancang sebuah game. Jadi Bapak Ibu pasti bisa membuat sebuah model pembelajaran gamifikasi ya berdasarkan game, baik itu game berbasis digital maupun berbasis analog. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bisa menghadirkan konsep bermain game ke anak-anak, mereka akan menganggap kita sebagai teman dan mereka akan lebih terbuka kepada kita. Mereka akan lebih bisa mengungkapkan pendapat. Nah, anak-anak zaman sekarang itu, murid-murid saya ini kebetulan anak-anak yang agak pemalu. Jadi ketika mereka dimintai pendapat, mereka itu agak diam aja. Nah, harapan kita ketika kita menciptakan sebuah game, mereka itu akan lebih berani bersuara. Mereka akan lebih berani berkomunikasi. Karena konon katanya berkomunikasi itu adalah salah satu keterampilan di abad 21. Bapak Ibu, materi dari saya itu aja. Kita bisa langsung ke diskusi. Bu Laila nih katanya punya contoh game yang bisa kita gunakan untuk sharing hari ini. Kalau langsung praktek kan keren sekali nih ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah hadir Bu Laila. Boleh dipresentasikan karyanya dari Bu Laila. Nanti kita bisa sharing, bisa tanya jawab, bisa juga menemukan ide-ide baru bersama gitu Bu Laila. Gimana Bu Hani? Sudah kelihatan apa belum ya slide saya? Masih, ya sudah. Kartu tepuk seri wujud benda kelas 2 SD. Betul. Seperti itu. Oke ya. Saya mulai sekarang ya Bu Hanik ya. Boleh, siap. Baik, teman-teman peserta, saya share sedikit apa yang sudah pernah saya buat yang ada hubungannya dengan gamifikasi atau board game. Nah, ini saya pernah membuat seri board game yang berdasarkan atau base-nya adalah kartu seperti itu. Nah, karena saya mengajar di kelas 2, nah di kelas 2 itu ada salah satu materi yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, kemudian setelah saya belajar dan mengikuti beberapa materi tentang gamifikasi ketika DMD 1, nah saya coba mempraktekkan ini mumpung PJJ juga. Jadi saya ini praktek gamifikasi ini nanti bisa dipakai ketika pertemuan online, ketika PJJ maupun ketika pertemuan offline seperti itu. Nah, oke, saya share untuk bentuk kartunya dulu ya. Nah, jadi board game yang saya susun ini Bapak Ibu, saya kasih nama dia adalah kartu tepuk seri wujud benda. Nah, kenapa namanya kok dikasih nama kartu tepuk? Karena nanti ketika permainannya aslinya ketika permainannya ini nanti anak akan berlomba untuk menepuk sesuai dengan kartu yang benar seperti itu. Nah, karena masa pandemi maka tepuknya ini nanti akan berbeda karena kita pakai pakai meeting secara online seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, bentuk fisiknya, kartunya seperti ini ya. Board game yang saya susun berupa kartu-kartu, ada 96 kartu bergambar. Nah, ini gambarnya adalah gambar-gambar benda yang berwujud padat, kemudian benda-benda berwujud cair, dan benda-benda berwujud gas. Nah, ada juga
satu kartu reward seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian benda padatnya pun itu isinya macamnya ada dua, benda padat dalam kondisi baik, kemudian ada juga benda padat dalam kondisi buruk. Nah, ada juga benda cair kondisi baik, ada juga benda cair kondisi buruk. Sama seperti padat dan cair, gas juga seperti itu, gas kondisi baik dan gas kondisi buruk serta satu kartu reward. Kemudian, nah ini adalah contoh benda padat tapi dalam kondisi baik ya. Artinya kalau mobil ya mobilnya masih kondisinya baik. Kemudian wajannya juga baik. Sepatu kondisinya juga baik. Nah, kartu-kartu yang dalam kondisi baik ini Bapak Ibu, ini nanti apabila siswa menepuknya dengan tepat, maka dia akan dapat skor 2 seperti itu. Kemudian ini adalah benda padat dalam kondisi yang buruk. Nah, jadi kalau tadi sepatunya bagus nih ya. Nah, sekarang ini sepatunya dalam kondisi rusak. Kemudian kursinya juga kursi yang rusak. Piringnya pecah dan lain sebagainya. Ini ketika kartu benda padat dalam kondisi buruk ini nanti keluar atau muncul, dan siswa salah menepuk, maka skornya dikurangi 2 begitu. Kemudian ini adalah contoh benda cair kondisi baik ya. Jadi sabunnya pun kondisinya baik, kemudian minyak kondisinya baik, madu dan lain sebagainya. Sama juga ketika tepat menepuknya dapat skor 2. Lalu benda cair kondisi yang buruk. Nah, ini misalnya air sungai yang tercemar, kemudian air selokan, air limbah pabrik begitu. Lalu benda gas kondisi baik dan benda gas kondisi buruk, kayak gini. Jadi polusi-polusi bekas cerobong asap, kemudian asap-asap dari kendaraan bermotor seperti itu. Dan satu kartu reward yang apabila kartu ini keluar, maka pemain itu harus secara berlomba-lomba menepuk kartu ini. Nah, sekarang manfaatnya dalam bermain board game ini Bapak Ibu, yang pertama pasti melatih konsentrasi siswa. Kemudian yang kedua melatih koordinasi mata, tangan, otak, dan ucapan. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa kok bisa seperti ini. Jadi nanti mereka akan melihat kartu apa yang keluar. Kemudian ketika itu offline maka tangannya juga harus cepat-cepatan nepuk. Nah, kemudian otaknya juga harus berpikir dengan cepat, ini benda padat, benda cair atau benda gas ya. Setelah itu pun harus diidentifikasi lagi benda padatnya padat bagus atau benda padat dalam kondisi buruk dan lain sebagainya. Kemudian kecepatan dalam ucapan juga, karena mereka nanti akan mengucapkan secara bergantian padat, cair, gas, padat, cair, dan gas, sehingga seluruh kemampuannya ini akan harus dicurahkan oleh siswa ketika dia memainkan board game ini. Kemudian cocok dimainkan siswa dengan gaya belajar visual, auditori maupun motorik seperti itu. Jadi karena anak melihat, kemudian dia mendengar, kemudian dia bergerak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mudah diduplikasikan oleh guru manapun. Saya kira seluruh guru di Indonesia pasti akan bisa bikin board game seperti ini dan bisa mengembangkannya. Misalnya kalau saya kan serinya seri wujud benda nih, nanti Bapak Ibu mungkin bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu seperti itu. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah bisa dipakai untuk pembelajaran daring maupun luring. Nah, ketika luring mereka bisa bermain dengan teman-temannya atau bisa juga bermain bersama keluarga di rumah. Ini lumayan memperbaiki kondisi rumah yang sempat terpecah belah ya karena adanya PJJ. Oke, kemudian sebentar, ini kok macet ya. Oke, ini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan ya. Nah, ini contoh ketika dimainkan bersama kelompok kecil.
pada saat guru kunjung misalnya ya kayak gitu, atau nanti ketika kita sudah sudah masuk, sudah offline, ini siswa juga bisa memainkan, tetapi kita harus tetap mengingatkan bahwa mereka harus menjaga protokol-protokol kesehatan begitu. Kemudian ini bisa dimainkan juga ketika virtual meeting. Nah ini pada saat itu saya menggunakan Zoom Bapak Ibu ya. Anak-anak bisa tetap bermain dengan sedikit modifikasi teknik permainan oleh guru. Teknik permainan oleh guru. Gitu. Kemudian bisa dimainkan bersama saudara, bersama orang tua di rumah. Oke, kemudian saya nanti juga akan share ini Bu Hanik. Coba saya stop sharing dulu ya. Ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Oke, bentar. Saya stop sharing dulu. Oke, jika Bapak Ibu semuanya, sebentar, Bu Hani, ini sudah off lagi? Share screen saya sudah off? Sudah, oke. Jadi gini Bapak Ibu, saya terinspirasi membuat permainan board game kartu tepuk seri wujud benda ini adalah sebuah modifikasi. Jadi kayak kemarin Mbak Augie memberikan sedikit tips ya, apabila kita kesulitan untuk mengembangkan board game, maka carilah game-game yang sudah ada, kemudian kita modifikasi aturannya, seperti itu. Nah, kebetulan untuk board game saya ini, saya terinspirasi dari board game yang judulnya adalah Kata Emak, seperti itu, Kata Emak. Nah, kemudian saya kombinasikan dengan kalau kita pernah main game namanya tepuk nyamuk apa tepuk lalat ya, yang pakai kartu remi saya gitu. Nah, itu kemudian saya gabungkan Bapak Ibu. Kemudian dimainkan secara berkelompok. Gimana Bu Laila? Gimana? Iya, serinya desktopnya masih live itu untuk share screen-nya. Share screen-nya, oke, sebentar. Sudah? Sudah Bu Hani, bagaimana? Sudah. Bu Laila ingin share screen? Oh iya, benar. Oke, sebentar saya sharekan Bu ya. Oke, sudah Bu. Silakan. Oke. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi teknik permainannya itu nanti begini Bapak Ibu. Mereka memainkannya secara berkelompok ya, bisa berkelompok 4 orang, 5 orang, 6 orang, terserah. Nah, kemudian kartu-kartu ini Bapak Ibu, kartu-kartu ini nanti akan dibagikan rata kepada mereka semua secara acak ya, secara acak dibagikan rata kepada seluruh pemain. Nah, kemudian mereka bergantian menyebutkan padat, cair, dan gas itu berputar sebanyak pemain. Nah, ketika mereka mengucapkan padat, cair, dan gas, mereka itu juga sambil menaruh kartu ini di posisi di tengah, seperti itu. Nah, apabila ucapannya sama seperti kartu yang ditaruh di tengah, maka pemain harus berlomba untuk menepuknya, gitu. Itu ketika pembelajaran offline, seperti itu ya. Tapi perlu diingat juga, yang boleh ditepuk adalah hanya kartu-kartu padat, cair, dan gas dalam kondisi baik saja. Nah, kalau mereka salah menepuk, kartunya adalah kartu kondisi buruk atau mungkin bukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi misalnya yang diucapkan adalah benda padat, tapi ternyata di situ kartunya justru benda cair, tapi anak-anak salah nepuk gitu ya, maka nilainya dikurangi 2. Nah,
pemain yang mendapatkan skor paling banyak di akhir permainan, maka dia akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. Saya izin untuk share video sebentar ya, video teknik permainannya supaya Bapak Ibu lebih lebih ngeh lagi dengan maksud atau teknik permainan pada kartu board game seri wujud benda. Biar lebih paham ya cara menggunakannya gimana ya. Betul. Ini sudah masih slide Bu, videonya belum ada. Oke, saya mungkin di stop share Ya, dulu di ya. stop dulu baru ganti videonya. Oke. Saya upload audio. Nah, oke. Saya ulangi. Ini sudah kelihatan, Bu? Iya, sudah mulailah. Oke, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu, teknik permainannya ya. Gimana? Sudah diklik with audio. Sudah. Audionya belum terdengar? Ini Sepertinya saya percepat dulu. Audionya belum terdengar Bu. Oh gitu, sebentar. Sudah saya. Pertandingan adalah siswa yang Oke, sekarang udah terdengar. Oke, ya. Bagaimana cara memainkannya secara lebih detailnya akan saya buatkan video setelah tayangan berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah bentar, gimana Bu? Masih bisa lagi? Masih bisa di ini belum? Apa? Ini belum muncul Laila. Belum muncul juga. Belum. Oke. Coba ya, saya perlihatkan di sebelah sini aja. Ini contoh. Sekarang kira-kira sudah muncul Bu Hani? Belum. Mungkin videonya resolusinya besar Bu Laila ya. Oh gitu. Oke. Sebentar. Coba saya coba. Sebentar ya Bu Hani. Oke, teman-teman, santai dulu ya. Ini masih ada sedikit kendala teknis dari Bu Laila. Kita sabar sebentar. Ini gamenya dari Bu Laila ini bisa dimainkan di rumah juga nih dengan keluarga ya. Jadi cocok untuk dimainkan selama mode pandemi ini. Oke, sudah kelihatan Bu Laila? Sudah kelihatan tapi screen, begitukah? Saat ini yang kelihatan adalah slide-nya. Oh, slide Sekarang udah mati lagi. Ya, mati lagi. Oke, 7.50. Sudahkah kelihatan Bu Lulut dan Bu Hani? Belum. Oke, kelihatan ya. Iya mungkin ya, ataukah karena memang resolusinya yang terlalu besar ya? Iya. Bisa Biasanya begitu Bu Laila. Baik, gimana ini ya enaknya? Apa langsung kita pakai untuk tanya jawab kah atau bagaimana? Barangkali Bu Laila bisa praktik langsung. Jadi live eventnya Bu Laila yang praktik di depan monitor mungkin Bu Laila. Oke.
Oke, bisa sebentar. Jadi sebenarnya serious game ini seperti yang disampaikan Bu Lulu tadi tidak harus dengan game yang basicnya digital dulu ya. Kita Ya, bisa betul. mencari ide-ide dari game tradisional misalnya yang di situ kita sesuaikan di muatan-muatan pelajaran sesuai dengan Betul. kebutuhan kita. Jadi kalau tidak sebagai contoh nih, sebagai contoh inspirasi buat teman-teman ya, teman-teman guru informatika mungkin ya. Kalau untuk menjelaskan konsep rangkaian logika yang pakai if itu, kalau modenya tidak pandemi ini bisa dibuat seperti ini contohnya. Misal, jadi ada satu anak yang berdiri di pintu kelas, dia sebagai gate-nya, kemudian dia yang akan menyeleksi anak-anak yang katakanlah anak cowok. Nanti anak, misal konsepnya jika kelaminnya cowok dia boleh masuk, katakanlah seperti itu. Nah, nanti satu orang itu sebagai gerbang logikanya, dia berdiri di pintu. Nah, kemudian anak yang lain itu baris di luar, kemudian mereka masuk. Si gerbang logika, si anak yang bertugas sebagai gerbang logika tadi itu mikir, oh ini lihat, ini kamu cowok berarti kamu boleh masuk, terus kamu cewek berarti kamu nggak boleh masuk. Jadi itu contoh menjelaskan konsep gerbang logika atau penggunaan if. Jika dia cowok dia boleh masuk, jika dia cewek dia nggak boleh masuk. Karena kalau menjelaskan secara tertulis di papan tulis, menjelaskan konsepnya if itu agak sulit. Mending si anak-anak langsung diajak main-main aja. Oh kamu cowok kamu boleh main, kamu cewek kamu cowok kamu boleh masuk, kamu cewek kamu nggak boleh masuk, seperti itu contohnya. Jadi secara tidak langsung kita mengajak anak-anak untuk bernalar Bu Lulut ya. Iya betul sekali Bu Hani. Lebih ke nanti. Mohon maaf, dan Bu Hani sudah ini sudah bisa dilihat apa belum? Oke, saya live kan. Oh boleh. Play Bu. Sudahkah? Oh iya, coba di play. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini contoh pelaksanaan board game saya ketika saya pakai pembelajaran online ya. Ini kebetulan saya pakai Zoom. Jika Bapak Ibu mungkin pakai Google Meet atau aplikasi yang lain, itu kan kita akan menjumpai yang namanya angkat tangan ya. Nah, di situ. Ini nanti bisa dipakai sebagai gantinya tepuk. Nah, ini. Jadi ini saya contohkan waktu itu saya kebetulan pakai Zoom karena memang teman-teman yang anak-anak itu familiarnya pakai Zoom. Tapi pakai Meet pun juga bisa ya, Bu, untuk live meeting ya. Yang Ya, raise ini saya Sekarang terdengar lagi. raise hand. Ya, oke ya. Padat. Oke, Pandu yang nomor 1. Nah, jadi gurunya yang mengucapkan padat, cair, gas bergantian seperti itu atau siswanya yang bergantian mengucapkan padat, cair, dan gas. Nah, ini kebetulan saya pakai 2 skenario. Skenario yang pertama adalah saya yang mengucapkan padat, cair, dan gas sambil mengganti kartunya itu saya pakai PPT ya. Jadi PPT-nya itu saya gerakkan. Padat, saya bilang saya tadi kan mengucapkan padat. Yang tercepat Pandu. Saya mengucapkan Di mute padat, mikrofonnya. cair, dan gas. Oke ya. Kemudian, Padat, cair, gas. Padat, cair, gas. Padat, cair, gas. Padat. suaranya Ya. Oke, sekarang terdengar lagi? Gas. Delay ya Bu Laila. Suaranya delay ya. suaranya delay. Yang tercepat adalah Andra. Oh, enggak, sudah. Plus 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya mengucapkan, gurunya mengucapkan padat, cair, dan gas. Kemudian slide-nya ini kan berganti-ganti ya dari benda satu ke benda yang lain. Ketika gurunya mengucapkan padat dan slide-nya ini juga benda padat, maka siswa harus
cepet-cepetan ya, harus cepet-cepetan untuk raise hand kayak gitu. Tapi juga siswa harus mengamati ini padatnya padat yang baik atau padat yang dalam kondisi buruk seperti itu. Nah, ini ketika offline. Nah, sekarang ketika online, ketika maksud saya itu tadi ketika online, kemudian ketika offline ini sebentar. Saya kemarin ngeceknya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ketika online, jadi gini. Oke, sudah. Untuk online mungkin saya sama Bu Hani bisa praktek ya, kira-kira ya. Ya, boleh. Oke. Sama Pak Andri kah di belakang? Boleh. Oke, kayak gitu ya. Jadi nanti yang mengucapkan padat cair gasnya adalah saya. Kemudian sambil saya tunjukkan kartu-kartunya. Seperti itu ya. Ya. Oke, sudah terlihat kah? Belum, bolehlah. Ya, sudah. Oke ya. Nanti berarti ketika kata-kata saya ini nanti sama dengan gambarnya, maka kita harus cepet-cepetan nepuk gitu, cepet-cepetan nepuk di tengah kayak gitu ya. Terus kalau memang benar maka skornya 2, tapi jika salah skornya negatif 2 atau dikurangi 2 begitu Bu Hani. Gimana Bu Hani, ini sudah kelihatan Pak Blue? Iya, ini screen-nya Bu Laila sudah kelihatan, desktopnya ya. Oke, sudah kelihatan gambar sabun ya? Sudah. Oke, seperti ini. Yuk kita coba ya. Saya mengucapkan padat. Bu Hani ganti cair. Mohon maaf Bu Laila, di layar saya ini kelihatan sangat kecil sekali, jadi nggak bisa ini. Oke, nggak masalah ya. Ini tekniknya aja ya Bu Hani ya. Jadi kita nanti bergantian bilangnya. Saya bilang padat, Bu Hani cair, Pak Andri gas. Lalu kembali lagi ke saya, padat, cair, gas, padat, cair, gas. Apabila kita mengucapkannya sama seperti gambar, maka kita harus cepet-cepetan nepuk gitu ya. Ini ketika offline. Itu ketika offline bersama dengan keluarga. Oke, siap ya Bu Hani ya? Siap. Yuk, saya ulangi lagi. Padat. Nah, ini kan bendanya padat dalam kondisi baik ya Bu Hani ya. Maka kita harus cepet-cepet nepuk. Jadi kita berlomba untuk siapa yang paling cepat nepuk. Ini karena ini adalah penggaris sudah padat, kondisinya baik, penggarisnya tidak patah kayak gitu. Oke, tadi terakhir adalah saya menyebutkan padat, berarti setelah ini Bu Hani menyebutkan cair. Begitu ya Bu Hani? Oke. Ya. 1, 2, 3. Cair. Pak Andri. Ya. Nah, ini gas. Benda gas kondisinya baik. Nah, kita harus cepet-cepetan nepuknya. Ya, lagi. Saya lagi pada. Nah, lalu Bu Hani cair. Ya. Pak Andri gas. Gasnya. Seperti itu, Pani. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Laila. Oke. Jadi meskipun kita secara daring, kita masih bisa menyiasati untuk bermain game bersama anak-anak, Ibu Laila. Iya, betul sekali. Kemudian ada juga contoh permainan yang bisa kita adopsi dari permainan ular tangga ya. Saya pernah membuat jenis board game yang saya adopsi dari permainan ular tangga gitu. Jadi kita tahu bahwa ular tangga itu ketika kita ketemu sama tangga maka kita akan naik ya. Ketika kita ketemu sama ular maka akan turun. Nah, pada petak-petaknya ular tangga itu Bapak Ibu, karena saya mengembangkannya adalah untuk perkaliannya siswa kelas 2 ya.
perkalian siswa kelas 2, maka kotak-kotak yang ada di di papan board game itu saya isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan perkalian dan pembagian. Nah, apabila siswa itu nanti tepat dalam menjawab pertanyaan, maka dia akan bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi jika siswa itu nanti ternyata salah, maka dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi berhenti hanya di situ saja, seperti itu. Itu untuk yang permainan ular tangga. Nah, Bapak Ibu bisa memodifikasi permainan ular tangga ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kebetulan kalau saya kelas 2 ngajar perkalian dan pembagian di kelas awal kan. Nah, itu saya tulis semuanya soal-soalnya dalam bentuk perkalian dan pembagian, kemudian siswa memainkannya seperti itu. Ada juga kartu kuartet Pancasila, Bu Hani. Jadi waktu kita kecil dulu ya pernah main kartu kuartet kan ya. Nah, itu kartu kuartet itu karena serinya adalah seri Pancasila, maka ada 5 kelompok kartu. Ada 5 kelompok kartu ya. Kelompok kartu pertama adalah kelompok kartu sila ke-1. Kemudian kelompok kartu kedua adalah kelompok kartu sila kedua. Lalu kelompok 3 sila 3 dan seterusnya sampai sila ke-5. Nah, satu kelompok isinya ada 4 kartu, kan namanya kuartet kan 4 ya, ada 4 kartu. Nah, 4 kartu itu isinya adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama. Jadi selain ada gambar, juga ada tulisannya di atasnya. Sikap sesuai sila pertama ada 4. Kemudian kelompok kartu kedua sesuai dengan sila kedua kan, itu nanti juga seperti itu. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua, baik gambar maupun penjelasannya di atasnya. Nah, itu nanti kita main seperti kita ketika kecil dulu bermain kuartet seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengembangkan permainannya ya, tinggal kita begini, kita lihat permainan-permainan atau board game yang sudah ada. Kemudian kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu gitu. Nah, di YouTube Bapak Ibu bisa cari berbagai ide tentang board game. Ketikkan saja keywordnya board game untuk pendidikan. Nah, nanti akan keluar banyak sekali. Gitu. Seperti itu Bu Hani. Jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, ini yang ada hubungannya dengan penugasan Bapak Ibu ataupun untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Jika kita memang masih kesulitan ya, jadi kita lihat saja apa yang sudah ada, kemudian aturan-aturannya kita modifikasi. Seperti itu tips dan trik dari saya. Terima kasih Bu Hani. Saya kembalikan kepada Bu Hani mungkin untuk tanya jawab atau diskusi, silahkan. Ya, terima kasih Bu Laila. Saya sedikit menambahkan dari Bu Laila tadi kan sudah membuat game, di situ base-nya dari permainan tradisional yaitu ular tangga Bu Laila ya. Nah, di sini di teman-teman saya yang ada di Jombang ini kami sudah membuat. Jadi kita ambil base-nya dari ular tangga, kemudian aturannya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Laila tadi, akan tetapi kita tambahkan supaya anak-anak atau peserta didik ini tidak mengetahui soal-soal apa yang harus mereka jawab nanti. Ini kan jadi rahasia gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan scan barcode-nya. Jadi ketika mereka bertemu dengan tangga, mereka harus naik. Kemudian ketika bertemu dengan ular, mereka harus turun. Nah, ketika turun ini, mereka harus menjawab pertanyaan yang ada di, katakanlah di petak nomor 20 ya. Nah, di petak nomor 20 ini mereka scan barcode-nya, kemudian muncul pertanyaan. Nah, kalau di sini kalau permainannya kita desain seperti itu, ini kita basicnya pasti menggunakan teknologi Bu Laila ya. Kita pakai Android, tapi bisa juga dimodifikasi ke dalam bentuk yang lain. Jadi supaya kita anak-anak tidak membutuhkan Android, pertanyaan ini kita save. Jadi kita yang pegang, gurunya yang pegang. Kemudian ketika mereka menemui ular, kemudian harus menjawab di pertanyaan di petak nomor 20. Nah, ini gurunya baru memberikan soalnya. Ya, jadi
mereka dia nggak akan mengetahui soal-soal yang ada di petak-petak itu, begitu Bu Laila. Oke. Baik, jadi kita bisa ya sebenarnya modifikasinya tuh banyak sekali, disesuaikan seperti apa keinginan kita, kemudian mungkin juga karakteristik siswanya ya Bu Hani ya. Jika memang untuk scan barcode itu siswa kita tidak bermasalah, kemampuan IT-nya itu memadai, kemudian daya dukung orang tua juga memadai, maka tidak ada salahnya seperti itu ya Bu Hani ya. Jadi memang bisa kita akali lah gitu, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada pertanyaan Bu Hani dari teman-teman atau Ini ada hal yang kita diskusikan? Kolom question and answer dulu Bu Laila. Sepertinya QA saya belum muncul, barangkali di QA-nya Bu Laila bisa dimonitor dulu. Oke, sebentar ya. Ini saya sambil cek QA kok masih sapa-sapa teman-teman. Iya. Masih sapa-sapa. Silakan teman-teman, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Ini kan ada hubungannya dengan tugas teman-teman, khususnya untuk yang Kota Blitar ya. Tugas ketika on nanti yang akan kita presentasikan adalah produk board game yang sudah Bapak Ibu rancang. Jadi secara berkelompok, nanti setiap sekolah satu produk. Jadi silakan Bapak Ibu jika mungkin sudah punya ide, kemudian ingin di-sharekan di sini, ingin disampaikan di sini, saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya Bu Hani ya sebelum kita tutup. Sepertinya masih belum ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman masih eksplorasi ide mungkin ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang teman-teman Jombang kemarin, Bu Hani berbagi pengalaman saja. Untuk board game-nya bagaimana ketika mereka praktek, atau mungkin tips-tipsnya ketika mereka mengembangkan gamifikasi atau board game di kelas yang bisa kita sharekan ke teman-teman yang lain. Barangkali ada Bu Hani. Ya. Jadi teman-teman di Kabupaten Jombang kemarin, yang pertama Bu Laila ada yang membuat sama dengan Bu Laila tadi ya, ular tangga dengan aturan-aturan yang sudah saya sampaikan tadi, didesain bisa secara digital, bisa secara manual, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang membuat semacam kuis. Nah, di situ katakanlah mereka diajak untuk eksplor, mereka masuk ke sebuah hutan, di mana di dalam hutan di situ terdapat hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Karena di SD ini kan kita tematik Bu Laila ya, jadi betul. Sebenarnya lebih menguntungkan kita sebagai guru SD, karena dalam satu kali kita membuat game atau gamifikasi, kita bisa memanfaatnya ke dalam beberapa muatan pelajaran. Nah, ini kelebihan kita di SD sebenarnya. Jadi satu kali kita buat, kita bisa menggunakannya untuk beberapa muatan pelajaran. Contohnya kemarin itu di sini tokohnya yang diambil yang lebih familiar dikenal anak-anak adalah Upin Ipin ya. Nah, mereka harus membantu Upin Ipin untuk menemukan sesuatu yang hilang, atau untuk menemukan bukunya, atau menemukan apa yang ada di dalam hutan. Kemudian di hutan mereka akan bertemu dengan beberapa hewan. Nah, dari situ kita bisa mendesain sebenarnya Bu Laila. Oke, betul. Ini masih bisa dimonitor. Jaringan saya agak down Bu Laila. Masih Bu Hani, ya suaranya bagus sekali. Suaranya lancar kok, bagus sekali. Lancar. Terdengar lancar ini karena memang mungkin beberapa daerah ini ya agak mendung, jadi sinyalnya masih ini. Bu Hani, gimana? Sinyalnya masih bagus? Oh oke. Tadi sempat delay sebentar. Iya, mohon maaf. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman saya sendiri itu membuat semacam kayak apa ya namanya, kalau di game itu ada seperti kita buat lingkaran, kemudian di situ kita bikin seperti puzzle, muatan-muatan kita potong-potong seperti pizza itu Bu Laila.
Nah, di Iya. situ kita masukkan muatan pelajaran PPKN. Kan terdapat 5 sila ya. Di situ kita masukkan, kemudian kita putar. Ketika berhenti di mana, anak disuruh menyebutkan ini lambang sila keberapa, kemudian diminta untuk menjelaskan misalnya di sila ketiga ini nilai-nilainya apa saja begitu. Itu beberapa contoh kemarin yang kita sharing di DMB 1 dari Kabupaten Jombang. Oke. Baik. Jadi sampai membuat peralatan juga ya Bu Hani. Masih ya? bisa disimak Bu Laila? Iya, oke, masih Bu Hani, suaranya masih lancar sampai sejauh ini dan tidak ada pertanyaan di kolom QA Bu Hani. Belum ada pertanyaan. Saya persilakan teman-teman yang mau diskusi, mungkin sudah punya ide atau ada hal lain yang perlu kita diskusikan atau perlu dipertanyakan mengenai board game yang sudah saya rancang tadi, silahkan bisa ditanyakan. Jadi base-nya adalah seperti kita waktu bermain tepuk nyamuk pakai kartu remi itu loh Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Cepet-cepetan nepuk sih sebenarnya, cepet-cepetan nepuk, tapi kalau hanya padat, cair dan gas gitu aja kurang tantangannya, sehingga saya kasih padat yang bagus, yang kondisinya bagus, cair juga cair yang kondisinya bagus, seperti itu, sehingga mereka akan lebih tertantang. Kemudian ininya lagi koordinasi antara mata, otak, kemudian ucapan itu juga bisa lebih tertantang lagi begitu. Jadi di sini Bapak, kita melibatkan pengetahuan mereka metakognitif Bu Laila ya. Betul. Iya. Selain itu untuk saya sendiri ya saat ini mungkin masih proses ya. Ini dapat ide juga untuk membuat semacam bank soal yang di situ saya desain dengan game pembelajaran. Jadi kita membangun katakanlah sebuah ruangan, kemudian anak-anak kita jadikan peran mereka ini seperti di sebuah perbankan gitu Bu Laila. Yang mereka tahu adalah soal. Setiap anak wajib untuk katakanlah mengajukan kredit ya, kreditnya itu berupa kredit soal, kemudian mereka mengembalikannya harus dengan jawaban setornya, katakanlah itu sebagai bunga atau angsurannya begitu. Itu yang saat ini masih dalam proses sih sebenarnya. Oke, berarti nanti anak juga akan belajar strategi juga ya Bu Hanik ya. Jadi selain kemampuan kognitif itu juga ada strateginya ya. Ini apakah untuk kelas atas atau untuk kelas bawah Bu Hanik? Sebenarnya bisa saja untuk kelas bawah Bu Laila. Jadi kan soalnya itu kan kita menyesuaikan ya. Jadi tidak harus soalnya itu yang soal hot terus, tidak. Jadi di sini ada yang soal multiple choice, ada soal yang uraian, kemudian ada yang jawaban singkat. Ini tergantung kita sendiri sebenarnya. Tapi tentu saja kalau kita membuat game seperti ini, kita juga harus mendampingi mereka karena kita bisa memastikan mereka bisa, setidaknya kalau mereka bisa membuat soal, berarti secara tidak langsung mereka sudah belajar gitu kan. Kan tidak mungkin mereka membuat soal kalau mereka belum belajar. Iya, kalau secara luring ini sangat bagus Bu Laila, karena apa? Mereka di depan kita di kelas kita bisa mengawasi langsung. Jadi mereka tidak mencari soal atau browsing soal di internet, tapi murni dari ide mereka sendiri, dengan catatan soal itu tidak boleh sama persis dengan contoh soal yang ada di buku begitu. Oke, Bu Hani kira-kira bisa memantau ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Hani. Siap. Ini Bu Lulut sepertinya turun ya jaringannya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Anonymous Bu Hani. Ya, Solusi siap.
Iya, solusi untuk 10% siswa yang tidak bisa mengikuti board game secara online bagaimana? Dan 40% HP milik orang tua untuk bekerja. Kalau seperti itu, apakah membuat game yang online saja agar seluruh siswa dapat mengikuti? Saya kok kurang paham ya ini, maksudnya bagaimana ya? Jika mungkin Mungkin yang dimaksudkan Ibu yang bertanya tadi begini Bu Laila, karena tidak semua peserta didik kita punya fasilitas gadget secara pribadi ya. Jadi kadang-kadang mereka harus menunggu orang tuanya dulu atau nunggu gantian dengan kakaknya begitu. Nah, kalau game ini kan tidak kita pakai atau tidak kita terapkan setiap hari ya. Jadi mungkin dalam 1 minggu kita ada kesepakatan anak-anak nanti enaknya kita main game di hari apa ya. Misalkan oke lah di hari Sabtu, karena mungkin menjelang weekend ya mereka pasti sudah semangat sekali gitu. Nah, mungkin ketika kita sudah membuat kesepakatan, mereka sudah berkomunikasi dengan orang tuanya atau dengan kakaknya, sehingga ketika kita sudah sepakat untuk bermain game di hari Sabtu, fasilitas tersebut sudah mereka sudah bisa terpenuhi begitu Bu Laila maksudnya. Jadi baik. Kalau seperti pertanyaan yang disampaikan tadi, sebenarnya tergantung kebijakan kita sebagai guru begitu Bu Laila. Oke. Saya share juga ya pengalaman saya kemarin ketika saya melaksanakan board game online ini bersama dengan siswa-siswa saya. Jadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu Hani. Kita janjian dulu di grup WA Bapak Ibu ya. Janjiannya pasti dengan orang tua gitu. Kemudian tadi kan kalau Bapak Ibu menyaksikan itu kelompok-kelompok kecil dulu ya. Jadi memang bergantian satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya mencari waktu mana yang disepakati oleh seluruh kelompok itu. Nah, seperti tadi Bapak Ibu lihat, itu tadi anak-anak kan kondisinya di rumah, saya juga di rumah. Nah, itu saya laksanakan sore hari Bapak Ibu. Saya sudah janjian sama wali murid, karena mereka setuju bahwa sekitar jam 16.00 Ibu, anak-anak sudah selesai ngaji, kemudian orang tua juga sudah di rumah, jadi HP-nya bisa dipakai begitu. Jadi sebenarnya ini sih komunikasi aja sama orang tua enaknya jam berapa yang paling tepat, dan juga tidak tiap hari saya main gamenya Bapak Ibu. Mungkin satu topik itu ya, karena waktu adalah topik untuk benda padat, cair dan gas wujud benda, maka itu saya laksanakan di akhir topik Bapak Ibu setelah siswa-siswa itu belajar terlebih dahulu mengenai mengenai benda berwujud padat, cair dan gas. Nah, sebagai langkah akhir atau penguatannya, kemudian saya laksanakan game secara online tadi begitu. Jadi tidak setiap hari ada kejadian khusus seperti ini. Begitu Bu Hani. Sampai sejauh ini masih belum ada pertanyaan lagi Bu Hani di kolom QA. Ya. Mungkin teman-teman ini masih masih merangkaikan ide-idenya Bu Laila ya, karena ketika kita membuat gamifikasi ini kan tidak semudah kita pasti kita butuh untuk menemukan ide dulu, ada yang memantik dulu. Nah, dari sini kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Kalau kita bekerja sendiri, mungkin kalau di awal agak berat Bu Laila ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman yang di situ mengampu kelas yang sama. Misalkan saya di kelas 6, saya berkolaborasi dengan teman-teman KKG kelas 6, kita bisa menemukan ide-ide atau gagasan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan idenya? Kita bisa melihat di sekitar kita apa yang bisa kita manfaatkan. Kemudian dari game-game tradisional, ini kan banyak sekali ya, sebelum ada game digital, ini kan banyak sekali game tradisional. Dari situ kita bisa mengangkatnya sesuai dengan topik yang kita pilih, seperti contohnya ular tangga tadi yang disampaikan oleh Bu Laila. Kemudian ada lagi tepuk kartu seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ada di sekitar kita. Mungkin kita saat ini belum menemukan saja yang pas begitu Bu Laila ya. Betul. Jadi
kolaborasi ini Itu sangat penting. masih butuh inspirasi lagi ya Bu Hani ya. Nah, betul. Iya, kayaknya teman-teman masih cari inspirasi ini. Iya. Ini kita berdua, Bu Laila, Bu Lulut sepertinya sudah turun. Bu Lulu tadi ada acara katanya di PGRI. Ini tinggal kita berdua bersama Pak Andri dan sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya di kolom QA Bu Hani. Iya. Ini bagaimana Bu Laila? Apa kita cukup? Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Hani ya selaku moderator. Bisa kita cukupkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa berproses untuk mencari idenya, menggali idenya. Kemudian khusus untuk teman-teman dari Kota Blitar nanti kita presentkan ketika on ya, ketika on tanggal 15 Desember nanti. Silakan Bu Hani, silakan bisa ditutup acaranya. Siap. Terima kasih untuk Ibu Wilujeng Jatiningsih atau Bu Lulut sama Ibu Laila tadi sudah memberikan inspirasi kepada kita, kepada teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar ini, bagaimana kita bisa mendesain game, serius game. Jadi jangan diartikan bahwa bagaimana bisa ya, ini kan dua kata serius game Bu Laila ya, antara serius dengan game, yang dimana katakanlah yang namanya game ini kan tidak serius, tapi ini kok serius game. Nah, di sini bagaimana kita menyelaraskan, memadukan dua kata ini menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu. Seperti disampaikan Bu Lulu tadi bahwa di dalam tubuh manusia itu sudah tertanam DNA. Jadi ketika anak-anak kita berikan fasilitas gadget misalnya, mereka dengan sendirinya secara naluri bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu apa, mereka sudah mampu begitu. Kemudian dengan game ini kita bisa mengajak anak-anak untuk bernalar, untuk berpikir kritis, high order thinking skill. Jadi game yang baik di sini sebenarnya tidak melulu game yang berbasis dengan teknologi atau secara digital, tapi game-game manual yang sudah ada bisa kita kembangkan, kita kreasikan sekreatif mungkin sehingga bisa mendukung pencapaian anak-anak dalam belajar begitu. Jadi selain itu, sebelum kita mendesain game, yang paling penting di sini adalah kolaborasi, sehingga bisa memudahkan kita untuk menemukan ide-ide. Contohnya di sekolah dasar, karena di SD itu tematik, jadi mungkin lebih efisien satu game bisa kita manfaatkan untuk beberapa muatan pelajaran. Terima kasih Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Karakter Center Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini Rabu 2 Desember 2020. Teman-teman bisa sharing di sini dari apa yang disampaikan Ibu Wilujeng Jatiningsih dengan Ibu Laila Rafiqatut Thoibah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam merancang pembelajaran di kelas secara menyenangkan, karena gamification ini adalah proses belajar yang menyenangkan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali besok. Selamat sore. Saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih live? Pak Andri monitor live-nya.